Halo teman-teman, kembali lagi kita berjumpa. Kali ini masih seri membahas tentang OSN untuk tingkat SMP ya, untuk level kabupaten tahun 2026. Setelah sebelumnya saya sudah buat pembahasan untuk soal nomor 1 hingga nomor 5. Kali ini ada sedikit perubahan ya, dimana setelah mempertimbangkan bahwa sebelumnya setiap video saya berniat untuk membahas 5 soal sehingga total menjadi 5 video. Saya akan ubah menjadi hanya 2 soal untuk tiap video ya, dengan pertimbangan supaya tidak terlalu panjang. Sehingga setelah kemarin 1 sampai 5 untuk video kali ini saya akan menjelaskan untuk solusi soal nomor 6 dan nomor 7 ya. Mari kita mulai untuk menyimak pembahasan soal nomor 6. Yuk jangan lupa subscribe, like, dan nyalakan loncengnya supaya tidak ketinggalan soal-soal yang menarik lainnya. Baik teman-teman, kita akan mulai nomor 6 ya. Nomor 6 ini pertanyaannya menyebutkan ada sebuah persamaan di mana A ditambah 1 per B sama dengan B ditambah 1 per C sama dengan C ditambah 1 per A. Pertanyaannya adalah berapakah nilai dari A kali B kali C dalam kurung kuadrat ya, atau ABC kuadrat. Baik, sebelum akan saya bahas, mungkin teman-teman perlu memahami bahwa kita harus sebelum melakukan banyak percobaan, kita akan merefer atau kita mengacu kepada pertanyaannya. Pertanyaannya meminta bentuk ABC kuadrat ya. Kemudian apa sih bentuk lain dari ABC kuadrat itu? Teman-teman harus bisa mengarahkan ke bentuk lain yang mungkin lebih dekat ke apa yang diketahui di soal. Maksud saya seperti ini. Untuk bentuk ABC kuadrat, itu bentuk lainnya, atau kalau kita expand saja misalkan, adalah ABC kali ABC, ya. ABC kali ABC. Kalau kita pisah, bisa A kuadrat, B kuadrat, C kuadrat, bisa. Atau ternyata nanti kita harus mengarahkan ke AB kali AC kali BC. Nah, saya rasa ini lebih dekat bentuknya untuk dicari dari persamaan yang diketahui. Saya akan tunjukkan ya. Untuk bentuk ini, A ditambah 1 per B sama dengan B ditambah 1 per C. Kita akan coba ya, kita proses. B ditambah 1 per C. Akan didapat, B-nya pindah ke sini, A dikurangi B sama dengan 1 per C dikurangi 1 per B. Begitu ya. Kemudian, ini bentuk apa ya? Kita samakan ya, jadi B min C per BC. Begitu teman-teman. Sehingga apa yang kita dapat? Kita dapat BC, kita bisa keluarkan ke kiri ya. Sehingga BC sama dengan B min C dibagi ini A min B. Begitu. Ya. Begitu seterusnya untuk bentuk ini sama dengan ini. Kemudian kita dapatkan juga nanti ini sama dengan ini. Ya, kalau mau dicoba satu-satu, boleh. Kita punya A plus 1 per B sama dengan ini. C plus 1 per A. Nanti kita dapatkan A min C sama dengan 1 per A min 1 per B. Sehingga sama dengan B min A dibagi AB. Sehingga AB sama dengan, ini pindah ke sini, B min A per A min C. Begitu. Kemudian satu lagi, ini sama dengan ini. B plus 1 per C sama dengan C plus 1 per A. Maka kita didapatkan B min C sama dengan 1 per A min 1 per C. Sehingga menjadi C per min A dibagi AC. Sehingga AC sama dengan, ini pindah ke sini, C min A dibagi B min C. Ya. Kemudian kita akan mengarahkan ke soal. Soal udah jelas bertanya mengenai A, B, C pangkat 2. Sehingga sama dengan A kali B kalikan A kali C dikalikan B kali C, sehingga kita akan mengalihkan ini, dan ini ya. Coba kita lihat apa yang akan kita dapatkan ya. Sehingga saya tulis ABC kuadrat sama dengan ini, kita kalikan masing-masing AB, B min A dibagi A min C dikalikan dengan AC, dimana sama dengan C min A dibagi B min C dikalikan BC, B min C dibagi A min B. Nah, apa yang bisa lihat? Nah, teman-teman bisa lihat di sini. Kita bisa coret ya. Apa yang bisa kita coret?
ini sama nih, B min C, B min C. Kemudian C min A dengan A min C tinggal min 1 ya, karena ini kebalikannya. B min A dibagi dengan A min B juga hasilnya min 1. Ya, sehingga hasil akhirnya adalah min 1 dibagi min 1. Jadi sama dengan 1. Ya, jadi nilai dari A, B, C pangkat 2 adalah 1. Begitu teman-teman. Ya, itu untuk pembahasan soal nomor 6. Kita lanjut ke soal nomor 7. Oke, baik teman-teman, kita akan ke nomor 7 ya kali ini. Nomor 7, soal menyatakan bahwa di rumah Pak Budi, ketika rumahnya ditinggal berlibur, maka lampunya disetel otomatis untuk menyala dan mati. Ya, ada 6 waktu untuk menyala. Ya, bisa salah satunya yaitu 18.30, 19.00, 19.30, 20.00 dan 20.30 atau 21.00 ya. Secara acak bisa salah satunya. Kemudian untuk waktu lampu itu padam adalah antara 23 hingga pukul 01.00 ya, jadi tidak pasti. Kemudian pertanyaannya adalah berapa peluang sebuah lampu menyala antara 4 hingga 5 jam ya. Jadi lebih dari 4 dan kurang dari 5 jam. Baik, untuk soal ini saya akan simulasikan sebagai berikut ya. Yang kita perlu tahu ada 6 kemungkinan waktu hidup dan ada jeda 2 jam untuk mati antara 23 hingga 1 dini hari. Kita akan mencari peluang dari masing-masing ini. Jadi untuk lampu misalkan yang hidup 18.30 mati di antara pukul ini, berapa peluang dia sudah hidup 4 sampai 5 jam saja ya. Begini caranya teman-teman. Karena diketahui untuk waktu hidupnya hanya antara 4 dan 5 jam, maka ketika lampu hidup atau pada saat 18.30 untuk memenuhi 4 jam sampai 5 jam, maka waktu matinya dia hanya pukul tambah 4 saja. Tambah 4 berarti 22.30 hingga 23.30 ya. Jadi waktu matinya dia antara 22.30 hingga 23.30 untuk memenuhi ini 4 sampai 5 jam. Karena kalau udah pukul 1 ini atau pukul 12 saja 24 sudah 5,5 jam. Ya. Maksud saya ulangi, ini sampai sini 4 jam, ini sampai sini 5 jam ya. Kemudian berapa peluangnya? Maka kita hitung, ini adalah salah satu dari 6 kemungkinan hidup, maka kita tulis 1/6 dikalikan waktu kemungkinan padamnya hanya mengambil berapa jam atau berapa menit dari yang ditentukan. Ini hanya mengambil setengah jam karena 22.30 tidak termasuk ya, mulainya dari 23.00 hingga 23.30 ya, sehingga kita kalikan 1/2 dari 2 jam, maka 1/4 begitu ya. Kemudian untuk 19.00 maka harus sampai 23.00 atau 24. Dia mengambil 1 jam dari 2 jam yang tersedia, maka setengah. Jadi 1/6 dikali setengah atau 1 jam dibagi 2 jam gitu. Kemudian 19.30 begitu juga, antara 23.30 hingga 24.30 atau saya tulis saja 00.30. Nah, ini mengambil berapa lama waktunya? Untuk menjadi 4 sampai 5 jam? Sama ya, ini mengambil 1 jam dari 2 jam, jadi setengah juga. Kemudian ini 20 harus sampai 24.00 hingga 01.00 supaya 4 sampai 5 jam. Sama 1/6 mengambil 1 jam dari 2 jam. Maka dikalikan 1/2 juga. Ya. Kemudian ini juga 24.00 ya. Maaf, saya tulis saja 00.30 hingga mengambil 01.30. Tapi 01.30 sudah kelamaan, tidak mungkin. Maka paling banyak adalah 01.00. Jadi ini hanya membutuhkan maksud saya 30 menit. 30 menit dari berapa? Dari 2 jam. Jadi 1/6 kali 1/4. Kalau 21 harus mati antara berapa? 01
hingga 0200, sehingga ini tidak mungkin karena matinya hanya 23 sampai 01. Ini juga tadi harusnya dibikin 0100. Ini juga harusnya tadi mulainya dari 2300. Jadi ini hanya supaya 4 jam ya, tapi matinya harus bisa di 2300. Sehingga ini peluangnya 0 ya, tidak mungkin lampu yang hidup di jam 21.00 akan mati di 23 sampai 1 untuk nyala 4 sampai 5 jam. Setelah kita mendapatkan peluang untuk masing-masing jam menyala ini, kita tinggal jumlahkan saja ya. Kita akan jumlahkan secara total saja. Karena masing-masing ada 1/6, kita pisahkan 1/6 dikali 1/4 ditambah setengah ditambah setengah ditambah setengah ditambah 1/4. 1/4 tambah 1/4 setengah. Ini 1/2. Jadi 1/6 dikali 2. Jawabannya adalah 1/3 ya. Jadi jawabannya yang B. Begitu teman-teman. Untuk mencari peluang ya. Jadi 1/3 adalah peluang sebuah lampu menyala antara jam 18.30 sampai 21 di jam-jam ini, dan padam pada jam 23 hingga 1 telah menyala antara 4 sampai 5 jam. Baik teman-teman, itulah pembahasan soal nomor 6 dan nomor 7 ya, dimana juga mengakhiri video kali ini. Untuk teman-teman yang belum sempat melihat video 1-5, linknya saya cantumkan di deskripsi ya. Jangan lupa subscribe untuk mendukung terus channel ini, dan supaya tidak ketinggalan pembahasan soal-soal menarik lainnya di Rehat Matematika. Sampai jumpa.